Hindu Muslim Bali kepada Anak Agung Ngurah Agung Sarjana Ekonomi disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu. Salam sejahtera buat kita semua. Selamat malam. Yang kami hormati Kiai Romo, pengasuh pondok pesantren, yaitu Yayasan Wahidiyah dari Pondok Pesantren Gedonglo yang kami hormati. Begitu juga Muspida, Mustika yang kami hormati yang menghadiri acara hari ini di Wahidiyah ini. Begitu juga TNI Polri yang kami hormati yang diwakili oleh Kasubdin 4 Polda Bali. Begitu juga yang kami hormati bapak-bapak, ibu-ibu dan adik-adik yang hadir di acara ini. Kami berdiri di sini mewakili dari Persaudaraan Hindu Muslim Bali. Mudah-mudahan saudara-saudara kita di sini bisa hidup tentram, menjalankan amal yaitu ajaran Wahidiyah. Yang pertama, ya kami hormati mudah-mudahan di dalam hal ini saudara-saudara kita umat muslim akan mengadakan bulan Ramadan, bulan suci Ramadan, yaitu tanggal 2 mulai puasa. Mudah-mudahan saudara-saudara kita umat muslim di sini bisa menjalankan ya puasa dengan baik. Karena apa? Di Bali ini kalau puasa, kalau ingin berpuasa di Bali, ya betul-betul ujian buat saudara-saudara kita umat muslim. Karena apa? Di Bali ini umat beragama, bermacam-macam etnis, suku, ras. Jadinya kita betul-betul diuji. Ya, betul-betul diuji menjalankan ibadah puasa. Itu yang satu. Yang kedua, kemarin kami berterima kasih kepada saudara-saudara kita, khususnya umat muslim, sudah mau menjalankan, ikut berpartisipasi menjalankan berata penyepian. Jadinya saudara-saudara kita, jadinya di Bali ini bisa aman, tertib, sama-sama menjalankan. Kita menjalankan berata penyepian, umat Hindu, saudara kita umat muslim, umat Kristen, Buddha, ikut menjalankan itu, ibadah itu. Maka daripada itu kami berterima kasih khususnya saudara-saudara muslim yang ada di Denpasar, khususnya di Kepaon. Yang itu yang pertama. Yang kedua, sekarang di sini ya Wahidiyah sudah besar, sudah bisa membuat pondok, bisa bikin sekolah. Mudah-mudahan sekolah ini bisa berjalan dengan lancar. Begitu juga sekolah ini akan membentuk generasi muda kita, generasi penerus untuk Indonesia, khususnya Bali. Karena apa? Negara kita itu negara NKRI. Siapapun berhak menjabat, siapapun berhak tinggal di daerah masing-masing di sini. Apalagi saudara-saudara kita yang mudah-mudahan adik-adik di sini ya TK sudah bisa terbentuk, ya SD, SMP, mudah-mudahan universitas bisa terbentuk di sini. Itu yang terjadi. Ya, mudah-mudahan di samping itu juga karena kita di sini penduduknya heterogen, ayo kita jaga kerukunan, terutama biasanya yang terjadi konflik-konflik kecil itu adalah Jumatan. Karena apa? Jumatan saudara-saudara kita biasanya dia Jumatan tidak persiapan, kadang-kadang dia langsung merujuk ke musola atau ke masjid-masjid terbesar. Kalau bisa biar bisa rapi, parkir terutama. Sebelum jam 1 sudah ada di masjid. Ya jam 12 duduk-duduklah. Belum uduan, belum kita duduk yang rapi, yang bagus. Makanya
ayo kita sama-sama menjaga. Karena apa? Nanti menjaga itu kalau bisa ya suruh pecalang yang menjaga, saudara-saudara kita yang banser, yang petugas-petugas bisa menjalankan Jumatan dengan baik. Begitu juga umat Hindu. Kalau ada kegiatan-kegiatan Hindu, baik Kristen atau Buddha, ayo kita sama-sama menjaga. Kalau bisa bansernya atau di sini petugas di sini biar bisa menjaga saudara-saudara kita, khususnya yang melaksanakan ibadah itu. Yang ketiga yaitu ya kita menjaga ya sekarang, apalagi sekarang era-era Covid ini, gimana kita menjaga kesehatan kita, tetap menjaga kesehatan kita, pakai masker, cuci tangan, dan tetap jaga jarak. Di samping itu juga sekarang musim penghujan. Ya, musim penghujan itu ya adik-adik atau bapak-bapak kalau bisa ikuti aturan yang di sini. Biasanya saudara-saudara kita Banjar, terutama Banjar, mengadakan kerja bakti minggu kedua. Kalau bisa saudara-saudara kita bisa ikut kerjasama atau menjaga membersihkan lingkungan. Mau nggak? Benar? Ya, itu dah. Mudah-mudahan bisa benar. Begitu juga saya sampaikan khususnya saudara-saudara sini yang tinggal di Denpasar, khususnya di di Kepon, Pemogan. Kalau bisa saudara-saudara kita yang belum mempunyai KTP atau KTP yang domisili di sini, kalau bisa bikin kartu domisili, bikin surat pindah. Sebenarnya gimana? Tujuannya untuk menjaga bapak-bapak, ibu-ibu dan adik-adik, apalagi di sini ada kepolisian, biar bisa memudah melacak siapa saudara kita, siapa orang kita. Kalau ada orang yang baru, kalau kita bisa melapor, dilaporkan diri, jadinya kita bisa menata benar-benar, oh ini orang ini, oh ini. Jadinya kita tetap menjaga, karena saudara-saudara kita, khususnya umat muslim kadang-kadang dia bikin sholat ya, atau bikin acara-acara itu kadang-kadang berpindah-pindah. Jadinya saudara-saudara kita bisa rame jadinya. Makanya daripada itu, seperti tadi dibilang, panitia sudah meminta izin, mengantongi izin, ya minimal izinnya dari klien setempat, desa setempat. Itu kalau bisa kita datangkan ada TNI Polri, yaitu dari Babinsa atau Bimasnya, bisa itu cukup juga. Apalagi kita bisa mendatangkan ya pimpinan-pimpinan kita atau tokoh-tokoh kita yang bisa mengasih pengarahannya minimal ya ngasih ya silaturahim lah gimana. Apalagi saudara-saudara kita ini, mungkin saudara Wahidiyah semua tahu saya, karena waktu masuk ajaran Wahidiyah ke Bali saya sudah sama kiainya, saya sudah dekat sama kiainya, makanya kiai juga ngasih tahu saya disuruh mengamalkan. Kalau bisa tidak pandang bulu, siapapun boleh mengamalkan. Makanya saya setiap istirahat atau gimana pasti saya ingat ya, seperti dibilang mohon maaf, saya disuruh mengucapkan ya Saidi ya Rasulullah, ya Saidi ya Rasulullah 5 kali saya disuruh. Benar nggak ucapan saya itu? Makanya saya ingat, sering saya ingat malam sebelum tidur, kalau pas saya lagi bengong-bengong, ingat kata-kata kiai itu. Siapa boleh mengamalkan itu ya. Yang terakhir ya, kami mohon ya mudah-mudahanlah dengan terjadinya ini ya, acara ini jadinya saudara-saudara kita dikenal dan semua orang yang tahu bahwa Wahidiyah sudah ada di Bali, kabupaten kota sudah terbentuk semuanya. Di samping itu ya mudah-mudahan dari ranting-ranting biar terisilah semuanya, dan kita menjaga hubungan dengan baik, menjaga dengan aliran dengan baik, karena kita tetap tujuan kita satu. Karena apa? Di Muslim banyak aliran, di Hindu juga banyak aliran, yang penting dia mau menganut ajaran-ajaran ya Nabi Muhammad yang pertama. Ya kalau di Hindu ya ajaran Tuhan atau Ida Sang Hyang Widi, jangan itu diributkan, itu kepercayaan itu. Agama itu seperti ibarat kita, istri kita, biar orang bilang jelek kita sudah baik ya baik gitu. Kalau kita bilang jelek ya jelek semuanya. Itu penyampaian saya tidak panjang lebar.
mengasih informasi kepada saudara-saudara kita. Nanti ada Pak Kiai yang mengasih pengarahan lebih baik, lebih banyak lagi. Ya kurang lebihnya saya tidak bisa berbicara banyak. Kami mohon maaf, ini tutur kata saya kalau ada yang salah. Kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Santi Santi. Selamat malam. Sambutan ketiga atas nama pemerintah yang akan disampaikan oleh Bapak AKBP Haji Muhammad Taufik Sarjana Hukum, Kasub Ditbin Tipsos Ditbinmas Polda Bali. Kepada Bapak Haji Muhammad Taufik disilahkan. Izin buka masker dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ilahi anta maksudi waridhaka ma'lubi a'tini mahabbataka wa ma'rifataka. Yang saya hormati Ketua Perjuangan Wahidiyah Provinsi Bali, beliau muda tapi mengalahi orang tua. Yang saya hormati Ketua Perhimpunan Hindu Muslim Provinsi Bali, anak agung teman saya beliau. Setiap pemilu ketemu beliau. Tapi belum nasib, insya Allah kalau dekat dengan hadiah jadi nanti Bapak. Yang saya hormati seluruh panitia yang telah merencanakan kegiatan ini sehingga berjalan dengan aman dan lancar. Yang saya hormati Bapak-bapak dari Babinsa, Bapak-bapak dari Kamtibmas, tokoh agama, tokoh masyarakat. Mungkin hadir di sini Bapak Keliang Dinas atau yang mewakili, mudah-mudahan kita tetap dalam keadaan sehat walafiat. Wabil khusus yang kami hormati beliau Al-Mukarram Kanjeng Kiai Abdul Majid Al-Fikr Radhiallahu, pengasuh Pondok Pesantren Perjuangan Wahidiyah dan Pondok Pesantren Gedung Lo Kediri Jawa Timur. Kita doakan beliau tetap dalam keadaan sehat walafiat. Tadi sudah kita dengar dan mohon maaf dulu saya pakaian dinas Pak Agung karena tadi ada undangan juga penyampaian materi tentang intoleransi, radikalisme dan terorisme di Hotel Frigo. Di situ ada kegiatan dari Kemenak, di situ ada pengawas guru-guru agama, semua hadir di situ. Kenapa? Kenapa kok sering sekali masalah wawasan kebangsaan kita diberikan di setiap instansi sekarang? Mungkin bapak-bapak dengar sering bahwa di beberapa instansi pemerintahan sudah terpapar disusupi oleh orang-orang radikal. Makanya saya setiap ngomong, setiap memberikan ceramah atau memberikan pembekalan, kalau kita berbicara tentang wawasan kebangsaan, ada 4 pilar yang harus kita tanamkan di hati kita. 1, saya bangga punya Pancasila. Itu dulu. Saya bangga punya Bhinneka Tunggal Ika. Saya bangga punya Undang-Undang Dasar 1945. Saya bangga dengan NKRI harga mati. Iya. Kenapa saya bergairah?
kalau tiap undangan Muhammadiyah saya datang. Sejalan dengan tujuan pemerintah menjaga intoleransi, katakan Muhammadiyah bilang intoleransi no katanya. Toleransi yes. Itu prinsip dari Muhammadiyah. Makanya sebetulnya kalau tidak Muhammadiyah saya capek sekali Pak. Saya akan angkat tangan. Tapi karena perjuangan saya, perjuangan kita dengan Muhammadiyah sama menjaga keutuhan NKRI, saya datang. Saya bangga juga sekarang sudah ada Madrasah Ibtidaiyah Perjuangan Al-Wahidiyah. Kita doakan sebentar lagi ada Senawiyah. Mudah-mudahan sebentar lagi ada Aliyah Wahidiyah. Tentunya tidak lepas dari sumbangsih Pak Agung ini. Kita tahu Pak Agung ini punya banyak tanah. Kalau mau sehat silahkan, kalau tidak disewakan dikasih, diwakafkan. Benar. Kalau mau Pak Agung sehat. Saya tahu Pak Agung ini banyak punya tanah. Haji Saleh juga demikian gitu. Silahkan. Kalau kita sama-sama membangun apapun hebatnya pasti terwujud. Karena saya terus terang Pak Agung, saya di Lombok punya yayasan Al-Ma'rif. Alhamdulillah saya punya tanah 1 hektar saya sumbangkan untuk orang-orang yang tidak mau sekolah menjadi sekolah. Saya sekarang mulai dari ini saya menggugah Pak Agung dulu ya. Dari RA, TK, Madrasah Ibtidaiyah, Senawiyah, Aliyah sudah berdiri. 600 muridnya gratis semua Pak Agung. Gratis semua yang sekolah di sana. Tidak pernah miskin saya Pak. Karena saya percaya sekali. Kalau kita banyak bersedekah, banyak berbuat kepada fakir miskin, Allah akan melipat gandakan rezeki kita. Nabi Muhammad tidak pernah miskin dan beliau tidak pernah kaya. Harta beliau disedekahkan untuk syiar agama Islam. Percayalah, ada teman saya, orangnya kaya, bisnisnya maju sekarang. Maaf, rekan kita Hindu. Begitu saya cerita, beliau setiap saat beliau datang ke rumah-rumah panti asuhan, fakir miskin, anak yatim, nyumbang dari hasil daripada jualan mereka. Beliau percaya, ternyata betul Pak Taufik, semakin banyak kita nyumbang, semakin banyak rezeki kita. Pak Agung ya, ingat ini. Ya Sayyidin, ya Rasulullah. Nanti terus itu Pak ya. Baik. Saya bangga berdiri di sini di hadapan orang-orang ahli zikir dan ahli solawat. Orang yang ahli zikir, ahli solawat itu paling tinggi derajatnya di depan Allah Subhanahu wa taala. Dan wajahnya orang-orang ahli zikir, tidak ahli solawat, tidak pernah ada yang serem, tidak ada yang garang. Selalu diam. Karena makamnya hanya berserah kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya yakin kalau kita ahli berselawat, ahli zikir, saya yakin kita akan saling menghormati antara satu dengan yang lainnya. Mudah-mudahan dengan adanya Yayasan Perjuangan Wahidiyah di sini membawa barakah di lingkungan kita semua di sini. Barang siapa berselawat, insya Allah Nabiullah akan memberikan kita syafaatnya. Kalau Nabi memberikan kita syafaat, tidak saja kepada orang yang berselawat, kepada lingkungannya akan memberi syafaat. Contohnya, dengan kita membaca salawat, kemudian syafaat Nabi turun, misalnya berbentuk cuaca sejuk atau dingin. Bukan orang yang selawat saja diberikan sejuk dan dingin, lingkungannya pun ikut merasa sejuk dan dingin. Itulah orang ahli selawat. Untuk itu, mudah-mudahan kita di antara yang hadir di sini orang-orang yang ahli selawat, mudah-mudahan kita bisa bertemu dengan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam kelak hari. Kemudian pada kesempatan ini saya titip, mari kita jaga toleransi kita di sini. Saya minta jamaah Wahidiyah dimanapun saja berada, sejauh dari pelopor, pionir tentang masalah hormat menghormati antara umat yang satu dengan yang lainnya. Di sini kita peluang kita kuat karena lingkungan kita adalah lingkungan muslim.
Kalau Pak Agung sekali punya tanah, tolong kasih kita peluang. Di Keponim kan Pak Agung punya tanah. Mudah-mudahan Senawiyah, ayo kita sama-sama. Kita sama-sama. Kalau enggak punya uang, kita urunan. Meskipun 5.000 rupiah per bulan siap. Tapi tidak perlulah dengan Pak Agung ini. Ya, tidak perlu. Bahasa Arab. Iya. Percaya saya. Siapa enggak kenal Pak Agung? Pak Saleh ya, tolong ditantang Pak Agung ini. Karena apa? Insya Allah, kalau hadiah besar, suasana lingkungan, saling hormat menghormati, suasana keakraban di lingkungan, insya Allah akan terjalin dengan baik. Karena saya yakin, orang ahli selawat, ahli zikir, tidak pernah saling celah. Memang sekarang kita diuji, secara nasional kita diuji Pak. Beberapa teman-teman kita di TV maupun diviralkan, saya minta jamaah Wahidiyah jangan terpancing. Biarkan ada pemerintah, ada petugas yang menyelesaikan. Justru kita kembalikan diri kita. Subhanallah, astaghfirullahaladzim, ya Allah, ya Rahman, ya Sayyidina, ya Rahman, ya Sayyidina, ya Rahman. Kembalikan ke makam kita. Sehingga emosi apapun tidak akan terjadi. Cara saya itu yang diamalkan oleh perjuangan Wahidiyah. Makanya saya bangga, saya berdoakan mudah-mudahan jamaah Wahidiyah di Bali semakin hari semakin besar. Saya itu mudah-mudahan itu yang bisa saya sampaikan. Tentunya dalam penyampaian saya ini mungkin ada kekurangan, ada yang tersinggung, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Allahumma balikna fi Rajab wa Sya'ban wa balikna Ramadan wa wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.